Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati, karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang paling besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh dan kakinya pecah-pecah karena tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Sehingga Abu Barzah pemimpin Bani Aslam sampai-sampai pernah berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau SAW memanggil, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah?" kata Julaibib sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu dan begitu. 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaran di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah SAW. Julaibib nyaris terpeki ayah sang gadis. "Iya, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian kepada diriku," kata sang gadis. Sang gadis solehah itu lalu membaca ayat yang artinya,
Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadi